Hai Sobat Pajak, Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Bersama saya Suzana Octaviani Ulfa, biasa dipanggil Susan, dari channel YouTube Kanwil DJP Bali. Apa kabar Sobat Pajak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lelah untuk mengikuti protokol kesehatan ya, karena virus corona juga tidak lelah loh untuk berusaha menyerang kita. Nah, di podcast Kecak kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau tentunya sudah ahli ya di bidang perpajakan. Nah, beliau adalah Bli Heri Susetio. Beliau menjabat sebagai penyuluh pajak ahli muda dari kantor wilayah DJP Bali. Kita sapa langsung yuk. Halo Bli Dedi. Halo Sobat Pajak. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Bli Heri Susetio, biasa dipanggil dengan sambaan Dedi. Terima kasih kepada podcast Kecak Kanwil DJP Bali yang sudah mengundang saya untuk hadir dan berbagi cerita terkait perpajakan. Nah, berarti ini tuan rumah ya, tapi tuan rumah sekaligus narasumber begitu ya? Iya, ya kita sama-sama belajar lah ya, Mbak Susan. Oke. Nah, dari podcast Kecak kali ini jadi kita perkenalkan dulu ya, podcast Kecak ini adalah keseruan atau bincang-bincang terkait perpajakan yang dikemas secara ringan, secara interaktif begitu ya. Jadi untuk teman-teman pendengar setiap podcast Kecak juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat di sini. Iya, betul Mbak Susan. Jadi di podcast ini kan kita bicara masalah perpajakan ya. Kita ketahui bahwasanya perpajakan itu kan menyumbangkan ya 70% ya untuk pembiayaan negara ini. Makanya kalau Mbak Susan lihat ada banyak jalan-jalan yang rapi, jembatan yang dibangun, bahkan ada fasilitas-fasilitas seperti sekolah, rumah sakit buat para semeton pajak semuanya. Nah, itu semua dibiayai dari uang pajak. Betul begitu ya Bli sekali. Dedi ya. Nah, sampai menyumbang kalau saya tidak salah sekitar 70-80% ya pajak itu dari APBN. Iya, benar betul, ya Bli Dedi. Nah, betul. oleh sebab itu penting sekali ya terkait pajak ini, makanya jargon DJP itu pajak kuat Indonesia maju, seperti itu ya Bli Dedi. Nah, berarti makin besar pajak yang dikumpulkan, makin besar juga dan mungkin makin cepat juga pembangunan di Indonesia ini, seperti itu ya. Iya, saya setuju Mbak Susan. Jadi dengan jargon pajak kuat Indonesia maju, dengan kontribusi wajib pajak yang ada di Indonesia ini akan membangun bangsa ini menjadi lebih maju dan bisa bersaing di dunia internasional. Wah, betul. Nah, terkait isu-isu yang lagi rame nih ya, Bli Dedi ya, sebenarnya apa sih isu terkini nih yang lagi hangat dibincangkan di masyarakat? Mungkin takutnya saya kelewat updatean info nih. Sebenarnya saya juga pengen tahu nih apa aja sih yang lagi hangat dan ya kita kupas bersama di sini ya, Bli Dedi ya. Betul. Jadi untuk info yang baru nih ya, seperti fresh from the oven ya. Itu ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat Undang-Undang HPP. Ini baru disahkan di tanggal 29 Oktober 2021. Kalau nomornya sudah ada juga nih Mbak Susan. Undang-undang ini nomornya nomor 7 tahun 2021. Wah, berarti benar-benar fresh from the oven nih ya, iya, 29 Oktober kemarin. Nah, saya takut ketinggalan info nih. Kemarin itu kan sempat ada yang viral begitu ya, Bli Dedi ya. Viralnya terkait waktu itu kalau tidak salah posisinya masih rancangan undang-undang seperti itu. Nah, itu membahas soal sembako begitu, Bli Dedi ya. Apa sih sebenarnya yang kaitannya sembako dengan undang-undang HPP yang sedang hangat-hangatnya ini? Iya. Jadi sebelum kita bicara masalah Undang-Undang HPP ini, pastinya para semeton pajak sudah mengetahui Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini sudah sejak ditetapkan tahun 1984 ya. Jadi kalau dilihat dari perjalanan waktunya sampai yang terakhir di tahun 2009 nomornya nomor 42, di situ istilahnya adalah ini perkembangan ya, dinamisasi kegiatan bisnis ya, makanya dirubah ya, disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.
dan Undang-Undang HPP ini untuk melengkapi kembali ya, Oke. untuk penyempurnaan terkait dari pengaturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Wow, seperti itu ya. Jadi eh, undang-undang ini melengkapi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya, Iya, seperti itu ya. betul. Nah, apa saja sih yang dihadirkan atau yang dilengkapi dari Undang-Undang HPP ini? HPP ya Iya, sebutannya betul ya. HPP. Apa aja sih yang menjadi pembaruan di ketentuan-ketentuan ini seperti itu? Bisa dijelaskan ya, Bli Dedi ya? Iya, mungkin sebelum saya menjelaskan terkait dengan isinya ya, yang Oke. pastinya para semeton pajak harus tahu juga bahwasanya Undang-Undang HPP ini dibangun melalui 3 aspek. Oke. Ya, ada aspek keadilan, ada aspek efisiensi, dan ada aspek kesederhanaan. Nah, ketiga aspek ini pastinya mengarah ke tujuan optimalisasi penerimaan pajak buat bangsa dan berkepastian hukum. Oke, dari ketiga aspek itu tujuannya berarti optimalisasi Betul, ya demi iya. pembangunan dan lain sebagainya. Nah, yang saya dengar menarik tadi ini salah satu aspeknya berkeadilan ya kalau tidak salah ya. Iya, betul. Nah, itu maksudnya berkeadilan yang seperti apa sih, Bli Dedi, bagi masyarakat Indonesia ini? Kan kita beragam ya, berbagai lapisan masyarakat, suku, ras, agama dan lain sebagainya. Apa sih berkeadilan itu sebenarnya? Iya, kalau kita kaitkan berkeadilan, ambil contoh yang paling mudah mungkin yang lagi viral masalah sembako ya. Ya, kaitan sama yang Khususannya. tadi ya pertanyaan Betul, saya ya. Jadi kalau di undang-undang yang lama, ya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelum HPP ini, bahwasanya sembako itu tidak termasuk dalam golongan barang kena pajak. Oke. Jadi siapapun yang mengkonsumsi sembako itu, ya itu tidak terutang pajak pertambahan nilai, tidak melihat status apakah dia orang miskin, orang menengah, ataupun orang sangat kaya sekali. Oke. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP ini mencoba untuk menggolongkan dan mengelompokkan sesuai dengan tempatnya. Ya, makanya sembako sesuai dengan Undang-Undang HPP ini dikelompokkan menjadi barang kena pajak. Tapi, nah ada tapinya nih, Mbak Susan. Tapi di sini diberikan fasilitas berupa pembebasan pajak pertambahan nilai. Oh, seperti itu. Jadi barang kena pajak yang sembako ini awalnya dia itu bukan Barang kena pajak. bukan barang kena pajak Iya, gitu ya. Cuma dari UU HPP ini biar antara lapisan masyarakat ini jadi disesuaikan seperti itu ya, Betul di-adjust. sekali. Oke. Nah, berarti sama berarti ini nanti kaitannya sama pajak pertambahan nilainya seperti itu ya, Bu. Iya. Jadi ya, oke. Sebagai contoh nih, salah satu sembako yang mungkin jadi konsumsi banyak masyarakat seperti itu ya. Contohnya mungkin daging ya, daging sapi deh yang menjadi ini ya. Makanan favoritnya Mbak Susan ya, daging sapi. Ya, saya juga suka sih daging sapi. Soalnya banyak olahan ya gitu. Iya, betul. Bisa, maksudnya kita ibu kan banyak nih, mau bikin model apa aja masakan, pasti kalau daging sapi itu enak. Nah, kan salah satu sembako nih ya. Nah, di Undang-Undang HPP ini perlakuannya bedanya seperti apa? Adjustment yang tadi disampaikan itu di kaitannya sama real daging sapi itu seperti apa ya, Bli Dedi? Iya, mungkin kalau kita kembali lagi nih ya, Mbak Susan, kalau bicara masalah daging sapi, kalau diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang existing ya, yang ada itu kan termasuk kelompok barang kena pajak yang tidak dikenakan ya, istilahnya non barang kena pajak. Non barang kena pajak. Iya, betul. Jadi pada saat itu siapapun yang mengkonsumsi daging sapi segar ya itu tidak ada aspek pajak pertambahan nilai. Nah, tapi kalau Mbak Susan nih lihat nih kondisi sekarang ya. Kalau Mbak Susan misalkan jalan-jalan atau mampir ke sebuah restoran atau rumah makan, di situ menyediakan nih. Sekarang mulai banyak nih impor daging sapi segar ya. Yang mungkin di situ sudah ada istilahnya tingkatan leveling terkait dengan premium ya. Kualitasnya, iya, kualitasnya ya, betul, ya. kualitasnya. Mau grade berapa gitu ya, Bli Dedi ya. Nah, terkait dengan itu kan ini perlu diatur nih ya, perlu diatur pengelompokan dari daging segar ini. Apakah tepat ya kalau daging segar ini masih dikelompokkan menjadi barang non barang kena pajak. Ya, melihat kondisi ini dan mungkin
berdasarkan analisa, pembelajaran, benchmarking dengan beberapa negara yang ada, ya, akhirnya khususnya untuk daging-daging sapi tadi yang berkualitas ya, yang mempunyai tingkatan masing-masing tadi, bisa nih dikategorikan sebagai barang kena pajak yang diatur melalui Undang-Undang APP. Jadi sembako contoh dari daging segar tadi, sapi ya, daging sapi segar itu dikelompokkan menjadi barang kena pajak. Dan nanti kan pastinya yang mengkonsumsi juga memang beragam ya dalam prakteknya nanti. Oh ya, di lapangan juga, karena berarti dari Undang-Undang HPP ini antara daging sapi yang dijual di pasar seperti itu ya, yang biasa ibu-ibu beli nih pada umumnya, sama yang daging sapi yang dijual dengan grade-grade premium atau mungkin wagyu atau apa, itu berbeda berarti ya nanti, ada yang kena pajak dan tidak, seperti itu ya? Iya, sebenarnya gini Mbak Susan, kalau bicara contoh tadi ya daging sapi segar, kan sapi udah segar disepakati sebagai barang kena pajak. Tapi melalui undang-undang ini kan ada pemberian fasilitas ya. Nah, memang dalam undang-undang ini kan nanti akan diatur aturan pelaksanaan di bawahnya melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan Menteri Keuangan ya, yang mungkin nanti akan disempurnakan di situ ya, diatur lebih jelas. Seperti pembagian daging tadi ya, ada daging yang segar yang dijual di pasar, itu apakah nanti harganya sama nih dengan daging-daging premium gitu ya, yang dijual di supermarket. Prinsip utama dari pajak pertambahan nilai ini kan sebenarnya kita melihat bahwasanya bagaimana pajak pertambahan nilai ini bisa diterapkan berdasarkan asas keadilan. Ya, mungkin bagi yang mampu memiliki kemampuan penghasilan yang lebih dan memang sudah terklaster ya, tersegmentasi dengan gaya hidup lifestyle-nya, ya mungkin layaklah kalau atas konsumsinya itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Tapi kan di sini istilahnya meskipun barang kena pajak kan diberikan fasilitas tadi ya, fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai. Konsep dari fasilitas ini pun ya buat semeton pajak sifatnya terbatas. Nah tadi ya sudah disampaikan, terbatas dari segi mungkin waktunya, dari segi mungkin jenis barangnya. Kalau nanti daging ya, nanti ada daging segar yang dijual di pasar, pastinya akan berbeda dengan daging segar premium yang dijual di supermarket. Jadi segmentasi inilah yang nanti akan bermain di lapangan, yang akan diatur melalui ketentuan yang sedang apa istilahnya? Dirumuskan. Ya, sedang dirumuskan oleh pemerintah. Berarti kalau lihat alur atau pola pemikiran yang seperti itu, justru undang-undang HPP ini berpihak ya kepada masyarakat kecil. Setuju jadi melindungi saya. Jadi untuk mungkin masyarakat secara umum yang biasa belinya di pasar tentunya berbeda ya, harganya juga dengan yang dijual di supermarket seperti itu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan, berarti kalau bisa saya simpulkan berarti untuk non BKP tadi disebut ya, non barang kena pajak itu berarti tidak ada PPN-nya. Iya, betul. Kalau barang kena pajak bisa ada yang kena PPN dan ada yang dapat fasilitas tadi. Benar-benar seperti itu berarti jadi ya. Nah, untuk berarti dari pengelompokan undang-undang PPN seperti itu, untuk tarif yang biasa kita tahu PPN itu kan kita udah hafal ya, di kepala itu dia nilainya 10% ya. 10%, tarif tunggal. Tarif tunggal. Nah, terkait undang-undang HPP ini, berarti apakah tarifnya masih tetap 10% kan ya Beli Dedi ya? Atau ada adjustment juga? Ditambah lagi 1%, jadi 11%. Nah, mungkin buat semeton pajak nih ya, Mbak Susan, tadi sempat saya sampaikan ya, bahwasannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini kan diterbitkan sejak tahun 84 dan mengalami perubahannya. Perubahan-perubahan yang ada selama ini kan tidak mengubah terkait dengan tarif. Jadi tarifnya tetap 10%. Sudah lama berarti ya dari tahun 84. Sudah lama. Nggak tahu, Mbak Susan udah lahir belum tuh tahun 84? Sebelum sih 84 belum berarti ya? Sebelum saya lahir juga. Betul. Udah PPN-nya Indonesia udah segitu ya? 10%? Iya, sudah 10% dari sejak awal lahirnya Undang-Undang Pajak Pertambahan ini. Nah, menyikapi kondisi yang ada dan pastinya pemerintah dan DPR melakukan namanya kajian untuk melihat kira-kira
tarif yang tepat untuk saat ini itu berapa, yang tanpa memberikan beban kepada masyarakat yang terkena dampak juga ya. Nah, akhirnya lahirlah tarif 11%. Nah, tarif 11% ini saya kira juga tidak terlalu tinggi ya dampaknya buat para semeton pajak yang berbelanja di mungkin di pasar, di supermarket atau di mana saja. Karena 1% ini sudah memperhitungkan. Dan ingat 1% yang tambahan 1% ini untuk pajak pertambahan nilai yang semeton bayarkan ini kan buat kontribusi buat negara juga. Optimalisasi gitu. tadi Iya betul, gitu. Oke. buat Wah, negara. tapi jadinya nggak cantik ya Bli Dedi. Yang Biasanya cantik kita cukup Mbak Susan saja. aduh gitu. bisa aja Bli Dedi. Ya, biasanya kan kita taunya PPN pasti 10% lah. Nah sekarang jadi 11% gitu. Jadi kayak nggak cantik gitu angkanya ya. Tapi ya untuk optimalisasi perpajakan buat Indonesia sih nggak masalah berarti ya. Iya. Nah tapi kalau PPN-nya jadi naik 11% itu mulai berlakunya kapan ya Bli Dedi ya? Jadi biar masyarakat nih nggak kaget nih gitu. Iya. Mulai Ya, kapan itu? betul. Jadi pemberlakuan perubahan Undang-Undang PPN ini melalui Undang-Undang HPP ini, para semeton pajak yang masih setia mendengarkan podcast ini catat ya tanggalnya tanggal 1 April 2022. Jadi semua sudah menggunakan tarif 11% nanti. Oke. Ya. Berarti April 1 April ya? 1 April 2022. Iya. Oke. Dicatat ya pendengar setia podcast Kecak. Jadi nanti jangan kaget nih tiba-tiba, wah kok udah 11% saya nggak tahu. Iya, Nah, makanya betul. ikutin terus ya podcast Kecaknya biar update juga nih gitu ya Bli Dedi ya. betul. Boleh nggak saya nanya nih contoh realnya ya Bli Dedi ya? Iya. Misalnya nih kan tadi pagi deh contohnya nih kita Ya. biasa ya perempuan gitu wanita kan biasanya kita belanja nih ke minimarket. Tadi pagi tuh saya beli lotion di Ya. minimarket nih. Kalau tidak salah ingat harganya itu Rp44.000. Nah di struk yang saya terima itu nilainya harga segitu sudah termasuk PPN-nya. Iya. Itu kan berarti masih tarif yang 10% Iya, ya betul, Bli Dedi masih ya. tarif Nah, 10%. nanti kalau 11% real angkanya tuh jadi berapa ya Bli Dedi ya? Nah, cara penghitungannya pastinya kalau pajak pertambahan nilai itu memperhatikan namanya dasar pengenaan pajak ya. Oke, Untuk buat semeton dasar pajak yang masih setia di sini, untuk contoh tadi yang Mbak Susan sampaikan terkait dengan pembelanjaan lotion tadi, dasar pengenaan pajaknya apa? Yaitu harga jual. Ya, karena kan lotion itu berupa barang ya. Iya, Nah, harga jualnya berapa? 40.000. Nah, itu nanti yang dari 40.000 dasarnya itu, ya, iya Bli betul. Dedi. Oke. Dikalikan 11%. Jadinya berapa tuh, Mbak? 44 kali 40.000 dikali 11%. Berarti 4.000 44 400 rupiah yang harus dikeluarkan oleh Mbak Susan nanti. Nah, jadi itu ditambahkan di nilai DPP-nya dasar iya, jadi di pajaknya. struknya nanti sudah masuk PPN-nya itu adalah Rp44.400. Jadi ada kenaikan Rp400 ya. Nah, kalau didengar seperti itu, maksudnya dibuat hitungan real ya, rasanya sih 400 itu nggak terlalu signifikan ya untuk Indonesia sih kayak 400 kita warga Indonesia sih senang aja ya. Iya betul, maksudnya tidak berdampak besar lah ya buat para semeton pajak. Mungkin dampaknya justru buat membangun negara ini yang seperti slogan tadi ya, ya kan, Indonesia pajak kuat, Indonesia maju. Nah itu dengan beberapa ratus rupiah, tapi kalau dikumpulkan seluruh rakyat Indonesia pastinya akan optimalisasi perpajakan tadi ya. Kembali lagi ke sana. Nah berarti nanti kalau udah terbit peraturannya itu nanti kita semua pasti diinfokan lagi ya Bli Dedi ya, atau mungkin ada pemberitahuan khusus atau seperti apa seperti itu? Iya, jadi nanti informasi terkait dengan pelaksanaan ya, aturan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini, para semeton pajak bisa mendapatkan info terkininya melalui channel-channel resmi ya, media sosial yang ada di Kanwil DJP Bali atau di kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP Bali, melalui Instagram, Twitter. Dan pastinya ya kalau yang para semeton pajak nih yang ada wilayahnya di mana Mbak Susan, ada Badung? Iya, Badung Selatan ya.
itu bisa mengakses melalui Instagram @pajakbasel. Nah, di sana para semeton bisa itu mendapatkan banyak informasi terkait perpajakan yang pastinya aktual dan terkini. Oke, nah saya juga sudah follow nih Instagramnya Ditjen Pajak RI ya. Nah saya lihat di situ memang informasi-informasi yang seperti Bli Dedi sampaikan sebelumnya itu sangat aktual, terus terkini, Iya. terpercaya dan disajikannya itu menarik sekali Iya, loh Bli. betul, Jadi betul. segmentasi Jadi anak tidak muda, membosankan benar, ya benar, kalau kita masuk ke Instagram itu ya. Iya, saya lihat di situ seperti ada IGTV, Iya. infografis yang kayaknya kalau kita baca itu kayak langsung ngerti Ngerti, gitu. betul. Daripada teks-teks yang panjang kan kayak infografis Betul. tuh oke loh itu. Dan bisa dilihat oleh semua khalayak ya. Benar, apalagi zaman sekarang kan orang pasti punya sosial media Betul begitu sekali, ya. Mbak Susa. Saya juga lihat di akun Twitternya juga aktif lah pokoknya, jadi macem-macem lah bentuknya, ada reelsnya juga. Nah, wah itu. itu tuh menarik banget, jadi kita kadang sambil nyantai aja lihat Instagram, lihat Twitter itu bisa langsung informasi itu cepat masuk Iya, betul. gitu loh. Untuk Betul segmentasi sekali. anak muda cocok banget ya Bli Dedi Cocok, ya. ya. Oke, nah kita jadi udah kayak ini ya YouTuber gitu ya, atau Iya, betul. konten kreator seperti itu ya Bli Dedi ya. Nah berarti sekian ya untuk podcast Kecak di episode kali ini. Terima kasih banyak Bli Dedi udah hadir di Sama-sama. tengah kita membahas terkait undang-undang HPP khususnya PPN tadi ya, Ya. seperti itu. Nah itu jadi membuat semeton pajak pendengar setiap podcast Kecak juga mendapatkan informasi-informasi yang akurat tentunya ya. Nah jangan sampai kita termakan hoax di luar sana ya kan, rame viral kemarin. Jadi kita bisa luruskan ya di sini bahwa memang ternyata undang-undang HPP khususnya PPN ini tetap berkeadilan ya, berpihak kepada masyarakat Indonesia dan dengan berbagai penyesuaian yang sedang dirumuskan oleh pemerintah ya tentunya ya. Nah berarti sekian podcast Kecak kita kali ini. Kalau masih ada masukan dari semeton pajak pendengar setiap podcast Kecak, langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nah saya Suzanne, Saya Dedi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Kecak episode selanjutnya. Keseruan Cerita Pajak. Om Om Santi 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 Om.